Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rika Wahyuni. Saya merupakan pemateri keempat yang akan menjelaskan tentang isu pengelolaan zakat. Baik, langsung saja kepada materinya. Bisa dilihat sendiri ya slide-nya teman-teman. Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sesungguhnya ada 3 isu utama pendapatan nasional yang diharapkan dapat diakomodasi pada undang-undang terbaru. Yaitu antara lain isunya yang pertama penataan kelembagaan di mana ada pemisahan secara jelas antara fungsi regulator dan operator. Kalian tahu apa itu regulator dan operator? Baik, saya jelaskan. Regulator di sini itu katakanlah seperti pemerintah, orang yang memiliki hak membuat aturan dalam pengelolaan ZIS. Sedangkan operator itu sendiri yang orang yang ada di bawahnya pemerintah. Katakanlah orang-orang yang ada pada lembaga seperti Basnas, seperti itu. Yang kedua, isunya ancaman atau sanksi terhadap muzaki yang tidak menunaikan zakat. Yang ketiga yaitu isunya tentang zakat sebagai pengurang pajak. Nah, isu-isu berikut yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya ada 3 isu yang diharapkan diakomodasi pada UU terbaru. Akan tetapi di sini yang hanya direspon atau diterima oleh pemerintah itu hanya isu yang pertama. Sedang isu yang kedua dan yang ketiga itu tidak diterima atau tidak direspon oleh pemerintah. Mengapa? Yaitu di sini alasannya karena isu tersebut dalam undang-undang itu membahas terkait pengelolaan zakat dan bukan undang-undang yang membahas tentang zakat. Nah, itu alasan pemerintah mengapa tidak menerima isu yang kedua dan juga yang ketiga. Seperti itu. Implikasinya bagaimana? Persoalan sanksi cukup diterapkan untuk pengelola zakat saja dan bukan muzakinya. Akibatnya meski zakat merupakan kewajiban seorang muslim, namun dalam undang-undang terbaru itu semangat berzakat sifatnya dianggap voluntary atau sukarela. Nah, dalam undang-undang terbaru ini oleh pemerintah itu dianggap voluntary atau sukarela saja. Jadi maka dari itu tidak direspon isu yang kedua itu maksudnya. Sedangkan isu yang terakhir, isu tentang penolakan menjadikan zakat sebagai pengurang pajak bersumber dari 2 alasan. 2 alasan dari pemerintah. Yang pertama yaitu adanya kekhawatiran jika aturan tersebut diterapkan akan berdampak pada penurunan pendapatan pajak secara drastis. Nah, alasan yang pertama pemerintah mengapa tidak merespon atau tidak menerima isu tentang penolakan menjadikan zakat sebagai pengurang pajak itu karena adanya sebuah khawatiran nantinya berdampak pada penurunan pendapatan pajak secara drastis. Alasan yang kedua yaitu Kementerian Keuangan juga khawatir kebijakan tersebut akan menciptakan trade-off antara pajak dan juga zakat. Nah, alasan yang kedua di sini Kementerian Agama juga memiliki kekhawatiran akan menciptakan sebuah trade-off antara pajak dan zakat seperti itu. Makanya tidak diterima atau tidak direspon oleh pemerintah. Sedangkan isu pertama yang diterima atau yang direspon oleh pemerintah terkait penataan kelembagaan itu dilakukan revitalisasi dan optimalisasi zakat melalui penguatan tata kelola zakat dan penguatan kelembagaan organisasi zakat. Isu tersebut menjadi tema besar ataupun sebuah pembicaraan di kalangan publik seperti itu, dan juga memunculkan sebuah kontroversial karena masalah tata kelola tersebut yang menjadi dasar pemerintah melakukan revitalisasi sistem pengelolaan zakat yang tersentralisasi kepada Basnas berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Di sini tidak berhenti di situ saja.
Di sini memunculkan sebuah kontroversial, katakanlah pro dan kontra antara masyarakat atau pengelola zakat dengan pemerintah. Menurut Yusuf Wibisono, dalam kebijakan pemerintah itu justru menjadi langkah mundur dunia zakat nasional. Dalam konteks masyarakat Indonesia, undang-undang zakat itu menurut beliau semestinya mengokohkan peran negara dalam memberikan perlindungan bagi warga negara yang membayar zakat dan menjaga ketertiban umum terkait pengelolaan zakat nasional. Seperti itu alasan beliau yang tidak menerima karena tidak diakomodasi alasan yang kedua, isu yang kedua dan yang pertama. Serta di sini memarginalkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan. Hal ini kontraproduktif dengan upaya peningkatan kinerja zakat nasional. Nah, itu alasan dari beliau Yusuf Wibisono yang pro terhadap masyarakat ataupun lembaga pengelola zakat seperti itu. Karena menurut beliau zakat di sini memang harus diakomodasi isu zakat tersebut. Karena dalam hal itu tujuannya apa? Sebagai penanggulangan kemiskinan dan juga pembangunan, bukan malah mematahkan atau menjadi langkah mundur dunia zakat nasional seperti itu. Ya, seperti itu, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dan juga yang bisa saya jabarkan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.